Promosi judi online, para selebritas dikabarkan mendapat bayaran 10 hingga ratusan juta rupiah untuk setiap video berdurasi 1 menit. Penuh haru, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, serta 2 gubernur lainnya menyelesaikan tugasnya di bulan September ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Lima September menjadi hari terakhir Ridwan Kamil menempati rumah dinas Gubernur Gedung Pakuan. Di hari terakhir itu, RK sempat berkeliling rumah dinas yang telah ditempati bersama istri Atalia Praratya selama 5 tahun terakhir. Karena semua ada awal, semua juga ada akhir. Pernah datang dengan semangat di hari pertama dilantik, dan tentu di hari terakhir kita akan move on. Meninggalkan tempat yang selama 5 tahun menjadi sumber energi, sumber semangat dalam membangun Jawa Barat. Sedih sih ya, tapi itulah kehidupan. RK bahkan tak kuasa menahan air mata ketika teringat momen melepas anak tercinta, Emeril Khan Mumtaz, di rumah dinas Pakuan. Pak, momen Pak yang paling diingat selama di sini, Pak? Pertanyaannya benar-benar yang melepas Eril, anak tercinta yang berpulang di sini. Gubernur yang punya follower lebih dari 20 juta di Instagram ini juga berpamitan melalui media sosial. Selama menjabat, 555 penghargaan diterima pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kurun 5 tahun pemerintahan RK. Namun tak hanya prestasi, kontroversi juga mengiringi di masa pemerintahannya. Pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil langsung memutuskan untuk merenovasi rumah dinasnya di Pakuan. Keputusannya ini menuai kontroversi, sebab ia menambah fasilitas kolam renang dengan anggaran yang cukup fantastis, yakni hingga 1,5 miliar rupiah. Rupanya, pembangunan kolam renang ini untuk terapi renang yang ia lakukan karena kaki kirinya cedera. Jelang pemilu 2024, Ridwan Kamil mengambil langkah politik yang cukup mengejutkan. RK resmi menjadi kader Partai Golkar yang diumumkan secara resmi pada 18 Januari. RK memantapkan kaki untuk tidak terjun dalam pemilihan legislatif 2024. Namun namanya kerap masuk dalam bursa bakal calon Gubernur Jawa Barat, DKI Jakarta, bahkan bakal calon Wakil Presiden 2024. Total ada 17 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selesai menjabat pada bulan September ini. Pada masa awal menjabat dulu, banyak sekali yang menilai saya dan panjenengan semua tidak akan pernah membuat. Suasana penuh haru tampak dalam upacara peringatan HUT ke-78 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di alun-alun Brebes. Ini adalah upacara terakhir Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar dilantik pada tahun 2013 dan sudah menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 10 tahun. Tepat 5 September, Ganjar pensiun menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Selain pamit, dalam pidatonya Ganjar juga menyampaikan terima kasih. Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yassin Maimun menggelar acara perpisahan di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Suasana penuh haru di acara yang dihadiri sekitar 7.000 undangan. Ganjar juga mengadakan konser perpisahan untuk warga bertajuk Terima Kasih Jawa Tengah.
nuwun sewu menawi wonten kekirangan, matur nuwun sanget. Kula tresno panjenengan, saya sayang sama Anda, dan I love you full. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membangun 1,26 juta rumah layak huni dan lebih 2.000 desa mandiri energi. Namun Ganjar juga tak lepas dari kontroversi, salah satunya konflik agraria yang mengemuka di era kepemimpinan Ganjar. 21 April, sehari sebelum hari Lebaran Idul Fitri, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Momen perpisahan Edi Rahmayadi dengan ratusan ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung penuh haru. Dalam sejumlah kesempatan, Edi menilai dirinya sendiri masih sangat jauh dari harapan. Ia terkendala pandemi COVID-19 dan harus membayar utang Pemprov Sumut yang diwariskan dari periode sebelumnya. Edi berhasil membayar lunas hutang Rp2,269 triliun dengan anggaran tahun 2019. Edi juga telah membangun jalan dan jembatan sepanjang 450 km, mengejar tingkat kemantapan jalan hingga 85%. Niat yang digambarkan kepada visi dan misi, dia baru berjalan 62%, berarti 48% secara prioritas tidak bisa kita melalui karena waktu, dan pasti akan diteruskan oleh penerus-penerus selanjutnya. Selama menjabat, Edi Rahmayadi kerap membuat kontroversi. Selain pernah rangkap jabatan menjadi ketua PSSI, Edi Rahmayadi juga sempat viral karena menjewer pelatih tim biliar PON. Edi mengusir pelatih tersebut hingga berujung pada laporan polisi. Usai menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengaku akan menghabiskan waktu bersama cucunya. Nama Edi juga tak muncul dalam perhelatan pemilihan presiden 2024. Wayan Koster, Gubernur Bali, juga purna tugas pada 5 September. Semasa kepemimpinannya, berbagai predikat dan prestasi berhasil diraih. Di antaranya mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia. Namun, Wayan Koster juga pernah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah urusan penolakan timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Wayan Koster juga menyampaikan larangan bagi wisatawan mancanegara untuk menyewa sepeda motor saat berlibur ke Bali. Larangan ini sebagai buntut seringnya Wisman ugal-ugalan saat berkendara. Wayan Koster siap maju menjadi Gubernur Bali untuk periode kedua, meski ia mengaku selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur dirinya kurang istirahat. Pak Gub, kata-kata hari ini dong. Hari ini tetap ceria dan semangat. Hari ini berakhir masa jabatan saya sebagai gubernur. Mohon doa restunya. Maju terus Pak Gubernur. Periode kedua. Siap, terima kasih Pak. Bersamaan dengan selesainya masa tugas sejumlah gubernur, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 9 PJ Gubernur pada 5 September 2023. 9 pejabat gubernur yang dilantik yaitu PJ Gubernur asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Selebritas Wulan Guritno bersama 25 selebritas lainnya dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia karena diduga telah mempromosikan situs judi online di media sosialnya. Mereka adalah pemain film, penyanyi dangdut, komedian, selebgram, hingga YouTuber.
Dari promosi melalui video berdurasi tak lebih dari 1 menit, mereka dikabarkan mendapat upah sebesar 10 juta hingga ratusan juta rupiah. Maka disepakati bahwa apa yang dipromosikan itu adalah bagian dari judi online. Kenapa? Kalau itu game online, maka setiap orang bermain game online tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan hadiah atau gift. Tapi yang dipromosikan oleh kawan-kawan public figure ini membujuk rayu atau seolah-olah game online itu adalah mendapatkan keuntungan dan mendapatkan hadiah. Maka itu dimasukkan salah satu bermuatan judi online. Polisi menjadwalkan memanggil Wulan Guritno untuk dimintai keterangan pada 7 September. Namun Wulan Guritno tidak hadir dan telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Dalam rapat kerja Menkominfo dengan Komisi 1 DPR, Budi Ari mengajukan sebuah gebrakan, yakni membuka peluang bagi para selebritas yang diduga terlibat judi online sebagai juru kampanye anti judi online. Karena sudah bilang ke Pak Kapolri, kita sama-sama ya, main belakang soal judi online. Nah, artis-artis ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi nih, selegram itu udah dipanggilin, dan lain-lain. Nanti habis itu dioper ke Kominfo untuk jadi jurkam anti judi online. Beberapa pekan terakhir ini, sejumlah selebgram dengan puluhan ribu hingga jutaan pengikut di media sosial ditangkap polisi karena terbukti melakukan promosi situs judi online. Selebgram kembar asal Sumatera Barat, YouTuber Emak Gila asal Bandung, selebgram asal Pangkal Pinang, dan 2 selebgram lainnya yang ditangkap pada Agustus 2023. Sementara itu, PPATK menyebutkan perputaran uang dari judi daring terus meningkat. Dari tahun 2021 ke tahun 2022, peningkatan nilai mencapai 24 juta rupiah. PPATK menambahkan jumlah laporan yang masuk terkait judi online pun meningkat tajam, dari 3.446 naik hingga 11.222 laporan, meningkat lebih dari 7.000 laporan. Lampu. Seorang selebgram Bangka Belitung ini ditangkap polisi diduga terkait tindak pidana perdagangan orang. Yang mengejutkan, perempuan asal Pangkal Pinang ini juga berperan sebagai mucikari. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar 6 juta rupiah, 1 buah mobil beserta tagihan hotel. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan 2 orang perempuan yang menjadi korban eksploitasi. Kedua korban diamankan di sebuah hotel di Bangka Tengah. Wanita korban tersebut mereka dibayar, yang satu orang inisial A dibayar 1,5 juta, kemudian yang inisial N itu 2 juta. Padahal keseluruhnya itu mereka dengan uang jumlah masing-masing 3 juta. Dan dari uang tersebut si pelaku dari satu orang mendapatkan 1 juta dan satunya mendapatkan 1,5. Pelaku dijerat pasal tentang TPPO dengan ancaman hukuman 3-15 tahun kurungan penjara. Di media sosialnya, pelaku kerap mengunggah gaya hidup mewah. Namun siapa sangka, kemewahan ini diduga hasil dari bisnis prostitusi. Pembunuhan. Pembunuhan, meninggal 1, parah 1. Warga Desa Gelang, Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan peristiwa perkelahian bersenjata tajam atau carok antara 2 keluarga yang saling bertetangga. Seorang warga meninggal dunia akibat terkena senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Sementara itu, 3 orang lainnya mengalami luka serius. Peristiwa ini berawal dari perkelahian 2 orang, yakni Sarip dan Hasim, yang masih punya hubungan kekerabatan. Pertikaian keduanya terkait sengketa tanah antar keluarga.
Keluarga besar yang tak terima karena penyerangan itu membuat kedua keluarga saling ngeroyok hingga seseorang bernama Mat Halil tewas dan istrinya Fatimah terluka parah. Dari penganiayaan ini, anak-anaknya itu menyerang keluarganya Yasin. Salah satunya adalah Pak Om, itu juga kena luka bacok dan meninggal dunia. Jadi korbannya ada berapa? Korbannya di sini ada 4. Semuanya ada di rumah. Korban juga tersangka juga korban seperti itu. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Ketiganya merupakan satu keluarga. Polisi juga menyita barang bukti 1 buah celurit, 1 bilah pedang, 2 batu, bambu dan kayu serta pakaian korban. Polisi menyebut tidak menutup adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Pop News Kompas TV. Membuat kebakaran seperti ini. Gegara priwetmu iki. Dadine koyo ngene iki. Bengi-bengi nang Bromo ya. Anjene area. Pemotretan prewedding diduga jadi penyebab kebakaran di kawasan Bukit Teletabis, Bromo, Tengger, Semeru. Kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Pelaku diduga menyalakan flare atau suar untuk pemotretan. Naas, api dibiarkan menyala meski acara pemotretan telah selesai. Nah, ini. Pada malam hari, api semakin besar dan menjalar di kawasan Savana Bromo. Kawasan wisata Gunung Bromo pun ditutup total untuk sementara. Terduga pelaku yang menyalakan flare telah diamankan oleh polisi. Kenapa ini? Kenapa ada orang bikin rusak sebuah, orang tabrak sebuah dukai? Kenapa ini orang-orangnya? Komandan! Sebuah truk milik TNI Angkatan Laut menabrak tenda duka warga yang dipasang di pinggir jalan. Tak hanya tenda yang menjadi ambruk dan berhamburan, seorang warga juga terluka. Oh iya, sudah tahu. Ya. Ayo masa kecelakaan kamu sudah tahu itu ya? Ya. Pihak TNI Angkatan Laut telah meminta maaf kepada keluarga dan menyampaikan peristiwa naas itu disebabkan masalah pada rem truk. Ini, ke laut ini. Ke laut. Masyarakat Pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan tim terpadu di jembatan 4 Pulau Rempang. Warga terus berupaya melawan petugas yang hendak masuk ke kawasan Pulau Rempang dan Galang. Warga menolak kedatangan tim terpadu pematok lahan lantaran diduga belum adanya kesepakatan antara warga dan pihak pengembang. Bentrokan semakin memanas. Petugas bahkan menembakkan gas air mata serta water cannon. Beberapa warga mengalami luka-luka dan juga sesak napas. Balik kak. Cepat. Nah sekolah. Sementara itu siswa sekolah dasar di kawasan Rempang yang tengah belajar juga terdampak gas air mata akibat bentrokan. Anak-anak dan guru berlarian ketakutan. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana? Sini sekolah. Salah seorang guru menyebut gas air mata tiba-tiba jatuh persis di atas sekolah. Atas peristiwa ini, polisi menyebut sedikitnya belasan anak sekolah terkena gas air mata. Polisi menyebut lokasi bentrokan dekat dengan sekolah. Pak Muslim. Usai memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Rocky Gerung tiba-tiba dihadang dan dimarahi oleh sekelompok orang tak dikenal. Anda sadar nggak apa yang Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini.
Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada. Silakan bicara tapi jangan main fisik. Salah satu pelaku terus meluapkan kemarahannya hingga mendorong Rocky Gerung dan sempat terjadi ketegangan. Rocky dan rombongan akhirnya kembali masuk ke dalam ruangan untuk menghindari keributan. Rocky Gerung diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Siapa yang dorong? Kamu udah berani kamu. Orang tua bocah yang hanyut di Sungai Batanghari ini menangis histeris saat anaknya berhasil ditemukan. Korban ditemukan 2,5 meter dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Korban masih berusia 2 tahun, terpleset hingga terseret arus sungai usai bermain. Putri Aryani berhasil lolos ke babak final AGT 2023 setelah membawakan lagu U2 berjudul I Still Haven't Found What I Am Looking For. Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel langsung berdiri sambil bertepuk tangan. Putri Aryani. Heidi bahkan memuji Putri dan menyebut suaranya bak malaikat. Simon. George. Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN di pelataran hutan kota Senayan digelar secara spektakuler. Sejumlah pertunjukan disajikan untuk menghibur para tamu negara. Sejumlah delegasi terlihat menikmati penampilan para penyanyi di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN. Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao ikut berjoget saat para penyanyi menyanyikan lagu Kakak Main Salah hingga lagu Cikini digondang dia. Erick Thohir, Basuki, Menlu Retno Marsudi, dan Menhan Prabowo Subianto juga tak mau ketinggalan ikut aksi berjoget menikmati lagu yang dinyanyikan artis Aureli Moremans. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.